di sini aja nemenin saya, nggak usah pulang. Di sini aja nemenin saya, nggak usah pulang, sampai buat rebutan gitu loh. Buat rebutan cuma bukan satu makhluk, buat rebutan makhluk-makhluk di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Malam Jumat Miku. Gimana nih, biasa kan malam Jumat itu waktunya mendengarkan cerita horor. Yang mana di malam ini gue kedatangan narasumber yang jauh banget dari Magelang. Nah, siapa sih beliau? Yuk kita tanya aja. Perkenalkan, nama saya Ocim dari Magelang. Ya guys, ini narasumber kita. Jauh-jauh loh dia dari sini. Terima kasih banget ya udah mendatangi studio gua nih. Kira-kira mau cerita atau membagikan pengalaman horor apa nih, Cip? Cerita pas mendaki di Gunung Lawu via tambak. Oh, via tambak. Gue baru denger nih, via tambak itu baru atau? Dia memang jalur baru buka. Oke, baru buka ya. Oke, nah penasaran ceritanya seperti apa? Kita langsung dengerin aja dari Bang Ocim. Awalnya sih diajak temen, dia ngechat ngajakin mendaki Lawu via Candi Cetok. Nah, terus aku bisa setelah hari H tuh kita berangkat dari Purbalingga, aku dari Magelang. Aku nunggu temanku di Alfamart, nunggu sampai kurang lebih 4 jam baru sampai. Lah, sudah sampai di Alfamart, kita berangkat dari Alfamart, nyampe basecamp Candi Cetok tuh sekitar jam 4 subuh lah. Subuh nyampe basecamp Candi Cetok, kita ngopi-ngopi dulu di warung sambil nunggu basecamp buka. Setelah basecamp buka, kita mau registrasi, tapi ini sedihnya tuh nggak bisa naik lewat Candi Cetok karena ada umur kurang dari 18 tahun. Oh, jadi di Cetok tuh ada peraturan kalau kurang dari 18 tahun tuh nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus gimana tuh waktu itu? Kita padahal udah prepare dari pagi, udah tenda udah masukkan, udah dibagi, tinggal berangkat naik kan. Nah, saat registrasi itu jadi banyak yang sedih, juga ada yang gimana gengsi lah itu. Gue sampai sedih banget bang. Soalnya itu pengen kan Candi Cetok tuh rekomendasi banget buat para pendaki. Jadi pengen banget lewat Candi Cetok situ, malah pas sampai situ kita nggak boleh naik lewat Candi Cetok karena ada teman yang kurang dari 18 tahun. Jadi teman-teman pasti pada sedih lah. Terus kita nanya ke orang basecamp, bang, kalau lewat yang boleh 18 tahun kurang di mana? Oh, lewat tambak aja mas. Lah, kita nyari-nyari info di IG, ternyata ada jalur tambak. Kita lanjut ke tambak, kurang lebih itu 30 menit ke tambak. Kita nyampe ke tambak tuh kurang lebih jam 9, memakan waktu juga sih. Jam 9 kita registrasi, sambil habis registrasi kita packing juga, makan saat mau pendakian, makan, briefing dulu, dan kita mulai pendakian jam 10.30. Dari tambak itu? Iya, dari tambak. Jam 10.30 kita jalan, aku di belakang sendiri, sweeper. Di belakang kita nyampe Tugu tambak tuh jam 11. Kita foto-foto dulu di Tugu tambak tuh, foto-foto. Habis foto-foto kita istirahat bentar, terus kita lanjut jalan nyampe pos 1. Kurang lebih nyampe pos 1 itu perkiraan 2 jam. 2 jam kita istirahat juga. Istirahat kita buka-buka sambil nunggu teman yang di belakang. Kan ada yang itulah, aku sweeper tapi suruh ke depan dulu, suruh bawa tenda. Jadi aku ke depan nunggu teman yang di belakang di pos 1 tuh. Kita makan buahan dulu biar fit kan, biar fit. Terus temen sudah datang, kita nunggu temen itu berhenti dulu biar nggak terlalu lelah lah. Jalurnya tuh dari pos 1 tuh ekstrim banget, nggak ada landai, nggak ada jalurnya tuh kecil, nggak besar, jadi muat 1 orang 2 orang tuh udah dempet. Sampai kita terus jalan. Lah itu aku kan di depan sendiri, mau nyampe pos 2 sebelum pos 2. Lah aku tuh keenakan nih loh, di depan nggak lihat belakang, nggak lihat samping itu. Terus aku jalan sendiri. Setelah aku sadar tuh tengok ke belakang, kok teman-teman nggak ada. Aduh, aku bingung mau lanjut atau balik. Aku langsung lari balik. Ternyata teman-teman pada duduk-duduk makan-makan. Aku bilang, astagfirullah, gimana sih, aman nggak nyasar gitu loh. Kalau nyasar aku bingung mau kemana nih. Pasti orang tua juga khawatir. Kayak itu malah aku nanya, kok malah berhenti di sini? Mah teman-teman pada ketawa.
ketawa. Terus aku juga ikut berhenti sebentar, terus kita jalan nyampe pos 2 kita berhenti nunggu ada temen cewek yang mau ganti pembalut. Kita berhenti itu agak lama, kurang lebih setengah jam lebih lah kita nunggu itu. Padahal di pos 2 tuh harusnya nggak boleh berhenti lama. Kenapa? Kurang tahu, soalnya kebanyakan di pos 2 tuh kalau berhenti lama pasti kebanyakan mistis itu loh. Aku tanya-tanya di base camp orang-orang yang bawah base camp tuh, iya emang di pos 2 tuh nggak boleh berhenti lama. Lah kita malah berhenti lama. Lah itu memulai dari itu kita banyak hal-hal yang ganjil. Apa contohnya? Contohnya tuh ada teman saya cewek, dia tuh habis ke ini loh, dari pos 2 jalan terus nyampe pertengahan tuh tiba-tiba hujan dan badai itu datang. Nah teman saya itu yang satu tuh melihat kaki dan melihat seorang cewek. Lihatnya di mana? Di kayak kan ada pohon, kan di kanan tuh ada pohon agak besar-besar dikit lah, kan di tambak emang pohonnya besar-besar tapi itu nggak besar banget. Lah itu teman saya tuh yang cewek ngelihat itu, dia nggak kuat kan, terus dia pingsan. Saya manggil temen, kan itu bagi 2 tim, nggak satu rombongan, kan kita berangkat 9, jadi nggak satu rombongan tuh bareng, nggak, kita bagi 2 tim. Aku manggil temen, terus dia disadarkan, belum sadar-sadar, terus kita ambil positifnya, kita gendong. Tapi yang gendong teman saya cuma bawa carrier. Nah, setelah itu teman saya yang satu tuh kayak nggak akan kuat, tapi masih kuat, masih disemangati. Maksudnya nggak kuat bukan soal fisiknya, tapi nggak kuat soal itu loh, hal yang ganggu itu nggak kuat, tapi masih disemangati, masih disadarkan. Alhamdulillah dia kuat. Tapi yang satu dia pingsan, kita gendong. Pas saat hujan badai kita gendong nyampe pos 3. Pos 3 tuh seharusnya nggak ada tempat camp. Kita cari-cari, kita duduk dulu di shelter sambil nunggu hujan reda, tapi nggak reda-reda. Lah kita masak dulu di situ, air habis, tapi alhamdulillah masih ada hujan. Kita nadah air dari itu seng, kan ada seng kan, shelter ada seng, kita nadah air tapi pakai tisu biar pohon-pohon cemarannya tuh nggak masuk. Dan ada air kita buat makanan dan buat minum, itu buat menyadarkan si teman saya itu biar sadar, tapi belum sadar dia. Terus aku sama kawanku bertiga tuh langsung buat tenda hujan-hujanan tuh buat tenda 3, cuma bertiga atau berempat kayaknya, berempat buat tenda. Yang satu laki-laki tuh lagi itu menyadarkan si cewek, dan yang 3 cewek lagi masak. Kita buat tenda hujan-hujan, bingung mau cari tempat di mana, kan ada di pos 3 kan ada semacam kayu gede kayu besar kan. Nah, kita buat di bawah kayu 1, di atas kayu 1, dan di atas shelter 1, jadi cuma muat 3 tenda. Kan kalau di via tambak tuh ngecamp tuh seharusnya di pos 5, kan sabananya besar, tapi kita kan gimana, waktunya juga memakan karena ada temen yang sakit juga karena itu, dan karena badai dan hujan. Terus kita itu ngecamp di pos 3, mau nggak mau harus ngecamp di pos 3, daripada nanti gimana malah tambah parah kan, kita ngecamp di pos 3. Setelah kita buat tenda, kita tetap di shelter soalnya hujan-hujan dan badai itu belum reda sama sekali. Hujan badai sampai malam. Terus temen saya tuh yang laki sama cewek itu kan ada 4 cewek lah, yang laki sama 2 cewek tuh, yang satunya ceweknya tuh yang pingsan itu di atas shelter ngecampnya. Aku di atas pohon, dan temanku yang lain itu di bawah pohon. Kita sebelum maghrib tuh jam 6 lah, kan di sana maghrib tuh jam berapa nggak tahu nih, kayaknya sebelum maghribnya. Jam 6 tuh kita makan yang tadi dibuat itu, makan dulu, terus kita masuk tenda sambil beres-beresin pakaian dan lainnya tuh. Lah kita ngumpul di tenda 1, tapi kecuali 3 tadi, kecuali yang 1 cowok dan 2 cewek, karena dia nemenin. Kita berenam ngumpul di tenda 1, kita briefing gimana nih, ada yang mau ke puncak atau tidak. Tapi teman-teman ada yang egois, ada yang enggak gitu, ada yang aku harus sampai puncak soalnya baru ke sini gitu. Ada pasti kan. Ada yang aku nggak sampai puncak nggak apa-apa soalnya ini teman ada yang lagi gini. Terus kita sepakat tuh sampai lama, soalnya pada debat itu loh, ada yang sampai puncak, ada yang enggak. Kita
sepakat jadi nggak sampai puncak. Kita tuh sepakatnya tuh setelah pagi mau turun gitu. Tapi alhamdulillah tuh ceweknya tuh pagi sadar. Dan dia tuh malamnya tuh gini loh, di yang pingsan tuh dikelilingi sama itulah makhluk. Ya makhluk. Dikelilingi makhluk. Dia sampai nggak boleh pulang. Makhluk ini ngomong ke dia. Iya, kalau bahasa Jawanya gini loh. Rene wae ngancani aku ora usah balik. Kalau di sini aja nemenin saya nggak usah pulang. Di sini aja nemenin saya nggak usah pulang sampai buat rebutan gitu loh. Buat rebutan cuma bukan satu makhluk, buat rebutan makhluk-makhluk di situ. Jadi di saat teman lu tuh pingsan, di sekeliling tenda itu banyak makhluk-makhluk yang merebutkan istilahnya gitu. Iya, bener. Banyak yang merebutkan dia. Terus gimana? Dia cerita apa lagi setelah si cewek itu sadar? Banyak sih. Setelah cewek sadar itu kan kita buatkan dulu buat penenangan dulu jahe buat dia. Dia tuh belum tenang-tenang, tapi yang satu cewek tuh melihat seorang itu loh. Apa sih? Kayak suara-suara apa ya? Tapi tidak wajar sih di gunung, suara-suara apa sih? Ketawa atau menangis? Menangis, tapi menangis itu loh, seorang anak kecil tapi menangis. Tapi seorang anak kecil menangis. Gak wajar kan di gunung. Lah dia bilang sama aku itu, sama teman-teman gitu. Terus dia juga rasa penakutnya kan besar. Lah terus dia takut sampai gimana? Sampai ini loh, nggak mau sendiri terus. Padahal siang nggak mau sendiri, dia tetap ada temennya. Kita tuh pagi awal saat mau adzan subuh itu di tenda saya tuh pada geger. Soal geger gini loh kak, kan tenda banjir. Badai kan? Iya badai juga. Nah, aku kan di tengah, temanku di sini. Lah temanku yang ke sini tuh kan banjir, dia gusel-gusel ke tengah, aku gusel-gusel ke sini. Pada gusel-gusel itu pagi-pagi pada geger itu loh. Pada geger soal tenda banjir itu kan pakaian juga basah semua, bahkan basah, tapi alhamdulillah logistik masih ada. Kalau udah nggak ada logistik bingung mau makan apa. Pasti. Gue juga pernah sih ngalamin tenda banjir di saat badai. Jadi memang ya, aduh kesonoan kayak ini basah nih gitu kan. Habis itu kan kita masak dulu buat sarapan pagi sambil bikin minum. Nah terus kita briefing lagi, soalnya kan temen yang pingsan tuh udah sehat lah ya. Udah sehat tapi belum sehat beneran lah 100%. Tapi kita briefing lagi, tapi temanku yang pingsan tuh malah pengen nekat ke puncak. Soalnya kan baru pertama ke laku. Malah pengen nekat ke puncak. Nah terus kita nemenin dia lah ke puncak. Tuh berangkat samit kan ngajarin jam berapa kak? Biasanya samit tuh karena ngejar sunrise jam 5. Kalau misalnya nih ya dari tempat kita ngecamp sampai antara camp sampai puncak tuh kurang lebih 1 jam, ya paling kita berangkat jam 4:30 gitu kan, ngejar sunrise kan. Kalau nggak ya kalau kesiangan ya udah nggak summit, paling ya ke puncak biasanya jam 9. Tapi jam 11. Kalau aku tuh jam berapa? Jam 10 lebih lah. 10 pagi. 10 lebih lah. Tapi posisi itu saat hujan. Itu tapi nggak hujan besar sih, cuma agak gerimis. Kita tapi belum pakai jas hujan belum. Kita jalan-jalan tuh kita gila sih, emang treknya bener mantep nih kalau lewat Tambak. Baru pertama kali itu juga kan aku dari gunung-gunung Jawa Tengah tuh merasakan yang paling mantep tuh di Tambak emang. Kalau aku loh pribadi aku. Kalau yang lain nggak tahu. Emang jalurnya mantep banget. Terjal lah ya. Iya terjal. Kita jalan dari tenda tuh jam 10-an lebih dikit, 10-an lah. Kita jalan. Aku ada di depan tapi nggak depan sendiri lah. Itu kita jalan. Terus kita nyampe di pos mata air itu di pertengahan pos 3 dan pos 4. Nah kita ambil air dulu buat nanti diminum di atas tuh kita ngambil air, aku yang bawa dan temanku satu. Kita naik lagi sampai pos 4 tuh ada temen lagi ngecamp, teman pendaki lah yang lagi camp dua tenda, tapi itu temennya yang atasnya juga, cuman dia ngecamp di situ. Masih satu rombongan, cuman
beda camp. Nah kita nunggu teman-teman yang lain, kita sambil ngerokok, sambil minum dulu, nunggu teman yang di bawah. Nah teman di bawah udah nyampe, dia malah foto-foto dulu. Nah kita nunggu juga, aku juga ikut foto. Jadi ini ya, makan waktu lagi ya. Ya makan waktu juga, makan waktu terus kita berangkat lagi. Berangkat tuh kalau ini jaraknya nggak jauh sih. Berangkatnya bareng, cuman jaraknya nggak jauh banget. Pasti kepisah lah ya. Pasti kepisah. Aku tuh nyampe pos 5 tuh udah duluan berdua. Aku nyampe pos 5 duduk dulu tuh nunggu teman-teman. Gila lama, sampai 30 menit lah nunggu temen tuh. Sambil aku foto-foto sama teman pendaki lainnya, diajak foto sama pendaki lain tuh, satu rombongan tuh aku sambil nunggu temen. Padahal logistik tuh dibawa semua. Logistik dibawa semua, aku cuma bawa minum, botol air, nggak bawa logistik, cuma bawa rokok dan botol minum. Aku ngerokok dulu sambil nunggu temen, sambil naik pohon juga, kok belum datang. Padahal perut udah lapar itu. Nah tuh alhamdulillah teman tuh datang, terus kita duduk dulu. Nah duduk dulu kan itu masih gerimis kan. Tiba-tiba teman datang tuh agak lama. Kita kan duduk dulu di pos 5. Pas setelah kita makan apa cemilan dan minum tuh malah ada hujan besar. Nah ini anehnya nih, kan ada cewek satu. Pasnya ceweknya yang satu tuh nggak pakai jaket dulu Kak, cuma pakai ini loh, kaos. Kan saya pakai jaket, dia kedinginan kan. Nah aku kan sebagai gimana ya, aku laki tapi nggak enak kalau dia cuma pakai kaos, aku pakai jaket. Nah terus jaketnya tuh aku pinjamkan dia, aku cuma pakai kaos juga, pakai kaos, pakai celana pendek, terus kita bingung mau gimana nih kok hujan, mau ke puncak nggak, tunggu dulu reda gitu. Padahal itu posisi sekitar jam 2. Padahal kalau kita nyampe puncak perkiraan tuh nanti turunnya akan malam. Pasti malam. Terus gimana? Kalau memutuskan di saat badai itu, hujan deras itu naik atau? Kita naik Kak. Kita tetap naik pas hujan besar kita tetap naik. Soalnya tuh teman-teman tuh pada mau naik gitu loh Kak. Padahal aku sendiri tuh gimana ya, daripada kita pulang sakit mending kita lebih baik. Kan puncak tuh maksudnya besok bisa lagi ke situ. Kalau kesehatan kan kesehatan kan jarang. Lah kita tuh naik tuh saat badai besar dan hujan Kak. Jujur kita naik kan di sana kan sabana itu loh. Sabana kita naik, nah kita ada semacam breakseng lah, tempat istirahat. Kita istirahat di situ, itu masih hujan besar. Kita bakar sosis dulu, tapi itu mau ngurang sosis, tapi minyaknya malah ketinggalan. Jadi kita bakar nggak pakai bumbu. Oh, ketinggalan di mana? Ketinggalan di tenda. Oh iya, karena kan tadi di summit ya. Iya, kita nggak pakai bumbu tuh, dan makan mie juga nunggu hujan reda tapi nggak reda. Terus kita memutuskan jam 3:30 kita memutuskan untuk turun lagi. Jadi nggak nyampe puncak? Nggak. Dan teman-teman ya ada yang kecewa juga, pasti banyak lah. Karena nggak nyampe puncak. Kita turun tuh nyampe pos 3 tuh nyampe tempat camp tuh malam jam 7-an. Agak cepet, kita jam 7 istirahat dulu sebentar, istirahat, makan sama minum itu dulu kan, menghangatkan badan sama ganti pakaian. Kita sambil beres-beres tenda, tapi posisi udah masih hujan. Kita tetap nekat turun, soalnya kalau nggak turun kita nanti pasti besok turunnya. Kan ada temen yang kerja juga, jadi nggak enak lah kita turun tetap hujan. Saat turun tuh aku posisi di belakang, berdua di belakang, teman-teman pada di depan. Aku berdua tuh cuma bawa senter satu, tapi senternya tuh senter itu loh Kak, yang senter cas itu loh, bukan baterai. Senter kepala. Iya. Nah senter kepala tuh dia agak burem Iya, agak gelap lah ya. Gelap, soalnya kan batu habis. Iya. Kan cas nggak baterai lah gitu. Kalau kita nekat, aku kepleset tuh, aku kalau nggak dipegang temenku mungkin nggak tahu mau jatuh kemana, soalnya aku kepleset
kepleset tuh mau nabrak itu loh pohon. Kan yuk terus tanganku tuh dipegang sama temanku. Kan posisi gelap, kita di pos 2 tuh kita berhenti dulu mau nyari senter, kan ternyata senter di carrierku, tapi kok ternyata nggak ada, ternyata udah dibawa teman yang di depan. Kita lanjut lagi yang temanku juga nggak kuat kan, yang tadi pingsan. Terus kita istirahat dulu sebentar kan buat nenangin dia, padahal bawa carrier tapi carrier kosong. Dia nggak kuat, dia bilang nggak kuat sih, kita istirahati di bawah pos 2 yang tadi berangkat pas istirahat itu. Kita istirahat di situ malam-malam sambil itu nungguin temen yang biar fit lagi. Setelah fit kita berangkat turun lagi nyampe pos 1 kita berhenti lagi. Yang teman depan kan ada 2 orang lah, 2 orang tuh temennya sepatunya ada jebol, dibuang. Dia jadi nggak pakai alas. Tadi dia munamuni ya, pakai bahasa Inggrisnya apa? Munamuni. Terus dia cerita ke proses terus kan, malah aku jadi teman-teman tuh nggak maksudnya nggak ngebantu, malah pada ketawain dia, soalnya ceritanya tuh pasien mulu. Dia ceritakan emang pas turun kan itu jalur tuh masih tanah, dan pas posisi hujan kan banyak itu loh Kak, Kacang. Iya, lecet kan, kaki-kaki pada lecet semua. Setelah kita di pos 1 agak lama kita turun, temanku yang satu itu kakinya tuh kram, kaki kram sampai nangis. Terus dia bilang nggak kuat, maksudnya temanku kan bilang kuat nggak, dia nggak kuat lah. Terus itu kita setuju untuk digendong kan, tapi yang gendong temanku juga nggak kuat, soalnya kan habis mendaki gendong lah. Setelah kita digendong itu kan terus ada semacam itulah kayak ada tanah yang agak itu loh, landai agak buat istirahat dulu, landai apa? Tanah yang agak mendatar gitu. Nah ya, ada tanah yang agak mendatar lah, itu diistirahatkan di situ dulu. Temanku yang satu tuh turun untuk ke orang base camp buat jemput. Oh, jadi minta tolong orang base camp? Iya, untuk gendong. Ya, teman alhamdulillah tuh kurang lebih 30 menitan lebih tuh orang base camp datang, dia bawa motor dan temanku diboncengin motor. Alhamdulillah kan nyampe base camp kan pada beres-beres Kak. Kan ada rombongan 1 berempat. Aku nanya, "Mas mau naik jam berapa?" Gitu kan. Aku udah naik lah, kok tadi nggak kelihatan. Aku itu Mas sampai pos 2 langsung turun. Kenapa? Ada sesuatu. Wah, apa tuh? Nggak tahu, cuma ada sesuatu gitulah kayaknya. Mereka nggak cerita. Ya semacam kita, hal yang mistis itu. Dia dari pos 2 langsung turun. Tapi kita lanjut. Dia berempat dari Gunung Kidul loh masalah. Oh, jadi itu Kak cerita singkat dari aku. Oke, jadi gini. Kan lu berapa orang sih waktu itu mendaki? 9 ya? Yeah. Lumayan sih, makanya ada kepisah-kepisah ya. Iya. Yeah. Oke, lewat via Tambak. Via Tambak dari base camp ke pos 1 berapa lama? Dari base camp ke pos 1 tuh 2 jaman. 2 jam. Dari pos 1 ke pos 2 berapa lama? Kurang, agak lupa sih, tapi lumayan lama. 2 jam 3 jam ada? Kalau 3 jam kayaknya nggak ada. 2 jam lah ya. Ya 2 jam. Karena kan ini kayak kayak jalur baru gitu ya, jalur yang baru gue denger juga nih via Tambak untuk mau ke Gunung Lau. Makanya gue ngulik treknya dulu nih, biar kalian juga tahu dan siapa tahu terinspirasi gitu ya untuk tantangan dengan trek yang lumayan terjal ya lewat Tambang tuh. Emang. Nah dari pos 2 ke pos 3 ini teman lu tuh yang cewek pingsan. Iya. Karena kan emang sebelumnya sempat istirahat di pos 2 lumayan lama juga ya. Lumayan lama sambil itu, karena mungkin juga ada temen yang lagi head juga, mungkin bisa. Pingsan sampai akhirnya digendong dibawa ke pos 3. Iya, ke pos 3. Nah itu dia tuh posnya berarti dari pos 3
4, 5 langsung. Oh, lu nggak tahu yang sampai Nggak ini tahu, ya, sampai aku puncak ya? nggak sampai puncak. Yaudah, jadi kalian bisa cari sendiri lah kalau misalnya lewat Tambak tuh dari pos 5 ke atas tuh lewat pos mana lagi. Oke, di sini gue mau ada tanya sedikit. Nah, di saat temen lu pingsan nih, yang cewek itu berapa lama, Cing? Pingsan tuh lama, Kak. Semalaman? Apa gimana? Iya, semalaman. 3 menit ya? Oke, berat. Pingsan semalaman. Pas dia sadar, dia ada ngomong gimana tuh, Cing? Ngomong gini sih. Aku itu lihat pas mau ke pos 3 tuh lihat itulah makhluk. Terus dia kan terus pingsan tuh karena nggak kuat. Oh, jadi dia lihat makhluk dulu baru Iya. pingsan. Nah, di dalam pingsannya dia itu baru tuh dia merasa ada, pas di dalam tendanya ada makhluk yang mengelilingi dia tuh sambil ngerebutin dia. Iya, sampai dia nggak boleh pulang Ya, sampai karena mungkin mau dimilikin orang situ. ya. Kadang emang kalau misalnya cewek mendaki tuh apalagi lagi haid tuh pasti ada aja gitu yang Pasti dia ada. lihat. Tapi yang lagi head tuh malah nggak kena. Lucunya tuh di situ. Oh, jadi yang pingsan ini lagi nggak haid. Nggak head. Oh, iya kadang gitu sih. Kadang gue juga waktu itu gitu pas ke laut tuh malah gue yang banyak lihat, sedangkan yang haid tuh sepupu Iya. kayak gitu. Oh gila sih. Tapi ini lumayan cukup cerita yang fresh tentang Gunung Lawu ya, karena tuh via Tambak. Tambak itu bener-bener yang gue baru dengar. Waktu itu gue pernah dengar dari Om Heru via Singolangu. Itu kayaknya lumayan juga. Oke, pertanyaan terakhir nih buat lu, Cim. Ketika sampai di base camp lagi pas turun, Ya. maksudnya yang tadi pingsan atau temen yang sempat kram karena kan emang harus turun di kala hujan-hujan gitu Iya ya. benar. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah nggak masalah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih. Cuma biasa kan lecet-lecet di kaki. Yang tadi juga lepas sepatu juga tuh yang sepatu jebol juga nggak kenapa-napa ya. Nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Intinya sih itu sih yang penting mereka semua Sehat. sehat, selamat, turun. Ya, ada istilah puncak tuh nggak akan kemana. Iya, benar. Kayak gitu kan. Jadi ya nggak usah terlalu memaksakan. Yang penting kondisi kalian tuh sehat gitu. Nah, kalau kalian sendiri nih, kalau lagi ke gunung terus ada perdebatan seperti itu antara turun atau naik, kalian pilih mana? Silahkan komen di bawah. Nah, mungkin malam Jumat Miku segini aja. Sebelumnya gue terima kasih banget ya sama Ocim udah jauh-jauh ke sini mau berbagi pengalaman, sharing tentang pendakian dan mistisnya. Nah, gue Milda. Ocim. Sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.